Hai guys, video kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara memanfaatkan sabut kelapa untuk media tanam. Nah, kalau kalian tidak benar dalam mengolah, maka akan timbul jamur-jamur seperti ini. Jadi perlu perawatan khusus untuk menangani jamur-jamur putih seperti ini maupun jamur seperti trompet seperti ini ya, karena kalau dibiarkan dia tentunya akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, kalian bisa menggunakan sabut kelapa dari buah kelapa ataupun dari pelepah kelapa seperti ini, itu sama saja, manfaatnya juga sama-sama bagus. Ini kemudian kita langsung suwir-suwir saja seperti ini sampai dia benar-benar terpisah ya, supaya dia mudah dirambati oleh akar. Kita masukkan ke wadah seperti ini. Ini kebetulan aku sudah punya yang suiran-suiran seperti ini. Jangan sampai posisi sabut kelapa ataupun pelepah kelapa dia masih keras seperti ini ya. Lebih baik kalian mencari sabut kelapa yang sudah lunak atau yang sudah mulai membusuk seperti ini. Tapi dengan catatan kita harus memberikan treatment khusus supaya dia tidak tumbuh jamur yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman kalian. Seperti ini. Nah, langkah pertama itu kita harus menyuir seperti ini ya guys. Ini dengan tujuan agar yang tadinya sabut kelapa yang padat seperti ini agar bisa lunak. Jadi ini dia mudah dirambati oleh akar. Nah, selanjutnya kita masukkan sekam. Kita gunakan sedikit saja, 2 genggam untuk 1 ember kecil ini. Nah, untuk fungsinya adalah sekam ini berfungsi untuk penggemburan tanah, dan untuk sabut kelapa berfungsi untuk melembabkan tanah. Nah, kalaupun tidak ada sekam itu nggak jadi masalah, karena sabut kelapa itu bisa mengatasi semuanya. Kemudian kita masukkan air. Ini untuk perbandingannya 1 ember sabut kelapa dengan 1 gayung air, tapi nggak perlu penuh-penuh ya, kira-kira 3/4 saja cukup. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita ambil garam. Nah, fungsinya garam ini adalah untuk membasmi seluruh bakteri maupun jamur yang ada pada sabut kelapa ini. Kita perlu masukkannya 1 sendok makan ini cukup ya. Kita langsung masukkan. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, tujuan dari kita masukkan air tadi adalah untuk melarutkan garam yang kita masukkan tadi. Kita campur-campur. Nah, jika kalian kurang yakin, kalian bisa menggunakan tangan seperti ini ya, biar merata sampai bawah. Nah, kemudian untuk air ini setelah kita fermentasi, dia bisa kita gunakan sebagai pupuk organik cair atau yang sering dikenal dengan POC ya. Langkah selanjutnya jangan langsung dipakai ya, masih ada langkah berikutnya, yaitu kita harus memfermentasi. Ini terlebih dahulu kita harus tutup rapat seperti ini. Kemudian kita fermentasi sekitar 5-1 minggu. Nah, tujuan dari penutupan ini adalah agar gas yang ada di dalam ini tidak lari kemana-mana dan dia fokus pada fermentasi sabut kelapa maupun sekam yang ada di dalam. Nah, kita bisa menggunakan tali seperti karet ataupun tali rafia. Nah, ini agar benar-benar kita pastikan plastik ini tertutup rapat dan tidak ada uap yang keluar. Nah, setelah kita rasa fermentasinya berhasil sekitar 5 hari sampai 1 minggu, kita bisa membuka. Ini baru bisa kita aplikasikan ke tanaman yang mau kita aplikasikan.
pengaplikasiannya itu perlu kita campurkan dengan media tanam yang ada pada tanah seperti ini. Nah, kalau kita hanya menumpangkan seperti ini dia tidak akan bekerja secara maksimal. Kita sering menjumpai seperti ini kan, itu tidak betul ya. Nah, setelah kita benar mengaplikasikannya, kita bisa juga menambahkan pupuk-pupuk lain seperti pupuk kandang ataupun kompos lainnya juga bisa. Karena dari sabut kelapa ini sudah bagus, ditambah lagi dengan pupuk itu juga akan lebih bagus lagi ya. Nah, selain digunakan sebagai melembabkan tanah, dia lebih tahan air kan. Nah, sabut kelapa ini selain berfungsi sebagai menjaga kelembapan tanah, dia otomatis akan update menjadi pupuk organik. Dia sudah bersama dengan tanah seperti ini, otomatis dia akan menjadi pupuk juga. Nah, mengingat proses suwir-suwir ini sangat penting ya, jadi ini jangan sampai dilewatkan karena media yang seperti ini sangat bagus ya, apalagi digunakan sebagai media tanam untuk tanaman seperti umbi-umbian atau rimpang seperti ini, kunyit, jahe seperti ini ya. Baik dari akar maupun buahnya tidak akan terganggu dengan sabut kelapa ini, malah justru seluruh buah umbi-umbian tersebut akan menjadi sangat subur berkat adanya sabut kelapa ini. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan satu hal penting ya, ketika kita melakukan proses fermentasi ini, jangan sampai kita lakukan di bawah terik sinar matahari. Kita harus menempatkannya di ruang teduh atau berteduh, jadi dia jauh dari paparan sinar matahari. Oke, saya rasa sudah sangat jelas sekali ya tutorial yang saya sampaikan. Jangan lupa melakukan penyiraman setiap hari, paling tidak, paling lama itu 2 hari sekali boleh ya. Semoga video tutorial kali ini dapat menambah wawasan sahabat semua dan mengetahui cara yang benar bagaimana pemanfaatan sabut kelapa ini. Jadi kalian gak salah lagi ya tuh. Nah, jikalau dirasa video ini sangat bermanfaat buat sahabat semua, jangan lupa subscribe dan share jika teman-teman semua menyukai video ini. Terima kasih.